Ada satu klien saya yang sangat berkesan ya pada waktu di masa pandemi. Si anak laki-laki ini mengalami penurunan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dia dibawa ke saya untuk bisa meningkatkan motivasinya. Apa ternyata yang dibalik dari motivasi rasa terlukanya itu, dia cuma bilang, saya kepengen punya banyak waktu sama ayah. Ayahnya WFH, tapi ayahnya selalu di depan laptop dan di depan gadgetnya. Iya. Dan dia cuma bilang, katanya aku cuma kepengen seperti anak-anak lain, bisa jogging bareng, naik sepeda bareng, berenang bareng, main bola bareng gitu ya. Dan selalu 24 hours, walaupun bapaknya ada di rumah, tapi tetap interaksinya hanya dengan laptop, dengan pekerjaan-pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, jadi hari ini kita akan bicara tentang psikologi remaja. Nah, kebetulan temanya remaja bucin. Iya. Bucin, remaja butuh cinta ya. Oh, remaja butuh cinta. Bucin itu kan. Kalau anak-anak sekarang bilangnya bucin, Bu. Iya, Ya kan? benar, Kita juga dulu kayaknya kita remaja enggak. juga. Remaja iya tapi nggak bucin. Waduh, belum nggak bucin ya, beda ya. Tapi sampai sekarang kita juga masih remaja. Iya. Tapi bucin nggak sekarang? Hah? Bucin nggak sekarang? Oh, bucin tetap ya, tetap bucin. Kan ditanya dulu bucinnya sama siapa. Oh iya benar. Gitu. Baiklah, kalau udah ngobrol sama kakak-kakak ini berdua pasti yang panjang banget. Tapi pada intinya hari ini kehadiran kakak-kakak saya yang kuat di bidangnya. Terutama ada Ibu Lucia P. Apa tuh Lucia P? Nanti. Pansilawati Ningsih. Oh, sabar. Dan ada Ibu Murni. Nanti mereka akan kita saling perkenalkan. Alhamdulillah ini masih berkenan loh. Saya ngambil jauh juga nih Bu Lucia nih ya kan. Dari Jawa Barat ya Bu ya? Dari Georgia, Amerika. Oh, Georgia. Kalau di sini kebetulan Chicago. Cijantung, Kalisari, Gongseng. Jadi welcome to Chicago ya. Kalau saya juga Georgia, Apa? itu di kota wisata. Oh, Georgia kota wisata. Iya benar. Kowis mana-mana. Kalau Bu Murni ini karena bapaknya pahlawan, jadi namanya gak jauh-jauh dari pahlawan. Ah, gitu. Ya, Juanda Bu ya. Oh, iya. Bukan. Baiklah, aku jadi saya kenalin. Oke, setelah kita persilakan untuk para narasumber untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Baiklah, untuk Bu Murni dulu mungkin. Sekalian sambutan ya Bu. Sekalian sambutan. Pacar yayasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Murniati di sini sebagai ketua Yayasan Bagian Indonesia Center dan sebagai ibu dari anak-anak remaja. Sesuai dengan tema kita saat ini, kenakalan remaja. Ya, kayak demikian dari saya, silakan ke Mbak Lucy. Oke, langsung aja Mbak Oh Lucy. ya, halo teman-teman. Perkenalkan saya Lucy, saya konselor dan hipnoterapis keluarga. Dan memang hari ini sangat menarik ya. Kita ingin membahas tentang remaja. Bagaimana sih remaja itu pada usia-usia seperti ini dengan segala permasalahannya, dengan semua tantangannya, dan bagaimana orang tua itu bisa ikut mensupport ya perkembangan mereka sampai nanti kelak mereka menjadi manusia-manusia yang hebat. Dan saya selama ini sehari-hari praktek di kota wisata sebagai konselor dan hipnoterapis keluarga. Wow, saya mau apa ya? Mau mempersingkat panjang. Jadi ya begitulah ya. Nanti tinggal diulang lagi aja nontonnya. Terbiasa panjang. Ya, nggak apa-apa. Memang saya kebetulan itu membuktikan bahwa ya, narasumber hari ini itu berkualitas. Gitu. Jadi nyesal kalau tidak menonton siaran langsung ini. Kita akan siaran langsung ini sampai 30 menit ke depan. Dimulai tadi sudah sekitar 5 menit kurang lebih. Jadi mungkin nanti saya akan langsung lempar sedikit dari saya bahwa pembuka aja ya tentang remaja lah, psikologi remaja. Artinya permasalahan remaja yang terjadi hari ini itu sebenarnya sama aja sih.
Karena ada perubahan ya, ada perubahan di usia-usia tertentu, ada pubertas tadi juga dari teman-temannya. Bagian Ya dari Mbak Lucia. Juga kita kehadiran ya. Terima kasih atas kehadirannya nih dari para hipnoterapi nih. Juga dan kita juga tepuk tangan juga untuk para pembicara. Oke, saya juga belum perkenalkan diri. Nama saya Aigi Muriski. Saya senang dipanggil Da Aim. Gitu loh. Itu cuma aku TikTok saya. Da Aim. Aigi Muriski. Kalian dia promosi dia. Iya. Kalau artinya bahasa Inggrisnya tujuan ya. Oh iya. Da Aim. Gitu. Tujuan. Yang terjadi hari ini di beberapa kasus gitu ya, sangat miris ya, apalagi tentang kritisnya budaya Indonesia gitu ya. Era digital bukan tidak bisa kita kita filter langsung. Tidak bisa kita hentikan. Tsunami-nya begitu besar. Baru tsunami selesai, dihajar lagi, ada lagi. Wah, banyak hal lah. Nah, hari ini saya perlu tahu juga nih. Pertama mungkin saya perlu tahu juga dari pandangan Mbak Lucia ya. Mbak Lucia dulu dari seorang psikologinya. Nggak apa-apa ya, kita ambil dari psikologinya untuk menyampaikan tentang penyimpangan lah. Aku garis besarkan penyimpangan dari kenakalan remaja. Gitu, atau penyimpangan perilaku remaja hari ini. Apa sih yang mendasari hal tersebut? Oke, silakan. Sebenarnya sih remaja ini kalau dibilang penyimpangan perilakunya dari mana, semua itu sama ya untuk kita anak-anak, usia remaja maupun orang dewasa gitu ya, dari banyak faktor. Tapi terutamanya adalah karena kritisnya atau terlukanya kebutuhan rasa aman. Jadi ketika setiap manusia itu rasa amannya itu terluka gitu ya, maka itu bisa menjadi indikasi, bisa menjadi pendorong gitu ya, faktor untuk membuat seseorang itu mengalami penyimpangan perilaku. Nah, kemudian juga yang berikutnya lagi, bahasa cinta berikutnya adalah waktu yang berkualitas. Nah, waktu yang berkualitas ini yang sebenarnya banyak sekali kekurangan ya untuk di era zaman sekarang. Saya juga bisa mengerti bagaimana kondisi ekonomi di masa sekarang, orang tua yang harus bekerja, dua-duanya harus bekerja, apalagi dengan kedua orang tua yang punya karir itu sangat bagus gitu ya. Apa tuh Kai? Oke. Ini aku buat catatan aku. Iya. Jadi kedua orang tua yang absen itu, saya balik ya, banyak klien-klien saya gitu ya yang butuh pertolongan itu hampir kebanyakan orang tuanya itu absen. Tidak hadir gitu ya. Jadi sehingga anak-anak ini bingung ketika mereka punya satu permasalahan, kemudian mereka mau cerita, mereka mau curhat, itu bingung. Kenapa? Karena udah pulang kantor, orang tua udah capek. Yang ada kalau misalnya anak-anak ini mendekati orang tua, yang ada yang mereka dapatkan adalah rejection. Betul ya. Nanti dulu mama udah capek nih, mama lagi mau ini. Ayahnya juga sama. Nanti ayah lagi masih mau gini-gini apa segala macam di depan laptop dan seterusnya. Ada satu klien saya yang sangat berkesan ya pada waktu di masa pandemi. Si anak laki-laki ini mengalami penurunan prestasi yang sangat luar biasa. Nah, kemudian dia dibawa ke saya untuk bisa meningkatkan motivasinya. Apa ternyata yang dibalik dari motivasi rasa aman terlukanya itu, dia cuma bilang, saya kepengen punya banyak waktu sama ayah. Ayahnya WFH, tapi ayahnya selalu di depan laptop dan di depan gadgetnya. Dan dia cuma bilang, katanya aku cuma kepengen seperti anak-anak lain, bisa jogging bareng, naik sepeda bareng, berenang bareng, main bola bareng gitu ya. Dan selalu 24 hours, walaupun bapaknya ada di rumah, tapi tetap interaksinya hanya dengan laptop, dengan pekerjaan-pekerjaannya. Dan akhirnya pada waktu itu saya memberikan pengertian ya kepada orang tuanya. Alhamdulillah ya, mungkin di momen podcast ini saya pengen bilang sama banyak orang tua, jangan sampai terjadi penyimpangan perilaku dulu baru orang tua sadar. Gitu ya. Betul. Ibaratnya udah terlanjur nih, akhirnya harus diobatin, kemudian lukanya ini harus disembuhkan gitu kan ya. Nah, itu yang sebenarnya penting untuk dicatat ya buat orang tua semua. Walaupun orang tua sibuk, sedia hujan sebelum payung ya. Iya. Kebalik. Sedia payung sebelum hujan. Iyain aja. Iya. Karena ya kita positif aja. Aku tadi terlalu serius banget ya. Tapi emang bener. Artinya aku sepakat, lanjut nggak apa-apa. Itu.
Iya, jadi buat para orang tua yang mungkin hadir di live ini, podcast ini, segera gitu ya mengintrospeksi diri gitu ya, jangan sampai terjadi anak-anak di rumah ini kelihatannya baik-baik saja, tapi sebenarnya secara mental mereka nggak baik-baik saja. Ya. Contoh aja gini ya, ketika ada anak yang dia kepengen ingin pulang sekolah tuh pengen curhat gitu ya. Umumnya anak laki-laki nih, Mbak Murni, pengen curhat atau pengen cerita, tapi nggak ada orang tua nggak ada di rumah. Iya. Begitu ditanya lagi sama orang tua, dia udah nggak ada, nggak ada gitu ya. Ibaratnya udah menguap. Dan akhirnya apakah itu cerita itu atau keluhan dia itu menguap? Enggak. Itu tersimpan di pikiran bawah sadarnya, tersimpan di memori jangka panjangnya. Dan ketika sesuatu itu tidak selesai, disebutnya adalah unfinished business. Nah, unfinished business ini juga bisa menjadi faulty program buat orang-orang ya, buat anak-anak, dan akhirnya mendorong dia mengalami penyimpangan perilaku. Gitu. Itu salah satu penyebab. Jadi kalau ditanya lagi penyebab-penyebab masalah anak-anak ya, selain mereka tangki cintanya kritis, pengalaman di masa lalu yang berkaitan pasti terutamanya adalah dengan pola asuh atau dengan pola asuh itu yang utama. Kenapa? Karena imprint itu terjadi itu ada di usia 0 sampai 8 tahun pada umumnya. Dan semua itu ya, dan semua program-program yang masuk di pikiran bawah sadar itu semua biasa dari luar, yang paling kuat, bukan dari dalam diri, bukan dari pengalaman dirinya sendiri gitu. Oke, sip. Waduh, mantap banget. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dulu dong. Aku senang nih pembicaranya. Kalau emang apa ya, mumpuni Bu ya, gitu ya, dengan apa yang dia punya, kualitasnya juga terlihat gitu. Ada beberapa catatan memang dari saya, yang dari perihal yang pertama tentang berikan bahasa cinta gitu kan. Yang kedua, jangan sampai telat dengan penyimpangan remaja. Artinya ketika sudah terjadi baru gitu ya, kita nyesel gitu kan. Jadi kayak kebakaran gitu kan. Betul. Jadi kalau apa, nyeselnya belakangan. Ya, jadi harus daftar lagi kan. Daftar ulang. Betul. Yang ketiga, dengan pola asuh yang sejak dini. Ya, Oke, aku sepakat.